Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kemarin saya seminar di kampus bersama Ketua KPU Surabaya dan Bawaslu Surabaya dalam rangka persiapan Pilkada Kota Surabaya 9 Desember 2020. Ada 3 isu penting kawan yang saya sampaikan pada diskusi kemarin. Pertama soal Pilkada yang demokratis dan berintegritas. Kedua, Pilkada yang aman dan sehat. Yang ketiga adalah Pilkada yang partisipatif. Pertama, bahwa terkait dengan isu Pilkada yang demokratis dan berintegritas, kawan, pemilihan itu tidak cukup semata-mata dilaksanakan sekedar ada pilkada secara formalitas, tapi apakah dalam penyelenggaraan pilkada tersebut juga selain langsung umum bebas rahasia tadi, ada yang disebut pemilu yang berintegritas. Pemilu yang berintegritas atau pilkada yang berintegritas itu adalah berintegritas bagi para penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Yang kedua adalah integritas dari proses-prosesnya. Yang ketiga adalah integritas dari hasil pemilunya. Tentu harapannya adalah dihasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan tentu juga yang berintegritas. Kenapa begitu penting? Diketahui bahwa pilkada di Indonesia itu adalah pilkada yang berbiaya tinggi, penuh dengan food buying, penuh dengan money politik. Mulai dari ketika pilkada ini ada 2 jalur atau mekanisme. Satu bisa jalur perseorangan. Jalur perseorangan itu ada jalur independen. Mereka kemudian minta dukungan KTP dari warga Kota Surabaya. Dengan dukungan KTP itu kemudian dia bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Untuk mendapatkan dukungan KTP, ya tentu itu tidak gratis kawan. Itu juga berbiaya. Dan itu cukup besar biayanya karena kebutuhan untuk mendapatkan KTP itu adalah juga begitu besar dalam konteks pemilihan kepala daerah. Yang kedua, kawan, melalui jalur partai politik. Kalau kita bicara calon kepala daerah yang diusung melalui partai politik, itu ada rekomendasi kawan dari partai-partai politik. Memang tidak semua partai politik itu memungut biaya kawan, tetapi sebagian besar bahwa partai politik itu adalah memungut biaya. Yang kedua kawan, kalau kita bicara soal kondisi global masyarakat dengan pandemi COVID itu, ada istilah nomor piro wani piro gitu, sehingga kemudian muncul juga istilah kalau kamu ingin saya pilih, ya apa yang kemudian kamu bisa bayar ke kami? Anda jual aku beli gitu istilahnya. Dalam konteks itu kemudian muncul juga bagaimana untuk mendapatkan suara mayoritas. Maka ada kecenderungan kemudian peserta pemilu itu ada yang disebut sebagai food buying gitu, ada yang disebut sebagai money politik, apa yang disebut sebagai serangan pacar agar mendapatkan suara yang begitu besar. Belum lagi kalau saja bicara soal bagaimana supaya tidak saja suara besar kita ini ada utuh, nanti di penyelenggara pemilu secara biasanya juga ini bagaimana juga bisa kemudian mengintervensi penyelenggara pemilu. Yang ini kalau tidak hati-hati penyelenggara pemilu bisa tergelincir. Oleh karena itu penyelenggara pemilu harus memberikan jarak yang sama dengan peserta pemilu gitu. Ini yang disebut sebagai imparsialitas. Itu yang disebut ketidakperpihakan. Dia berpihak pada aturan-aturan normatif yang substantif dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Kawan, dan itulah yang kemudian kalau tidak berhati-hati prosesnya, maka itu menghasilkan nanti calon kepala daerah yang karena semuanya serba uang tadi, bisa bandar-bandar judi itu bisa jadi kepala daerah. Kemudian bandar narkoba itu bisa menjadi kepala daerah. Itu yang kemudian pelaku-pelaku koruptor itu bisa menjadi kepala daerah. Itu yang berbahaya kawan. Oleh karena itu kenapa saya ingin sampaikan bahwa tidak sekadar bahwa ini ada pilkada, tapi pilkada yang demokratis dan berintegritas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan isu kesehatan. Karena dalam kondisi pandemi COVID, supaya tidak terjadi klaster
pilkada, karena pilkada ini hampir di 257 kepala daerah di Indonesia, di hampir 33 provinsi di Indonesia, kawan. Oleh karena itu, maka supaya mencegah pilkada tidak menimbulkan klaster COVID yang baru, tentu kalau menurut saya tata laksana protokol kesehatan yang ketat pada pelaksanaan pilkada itu menjadi begitu penting supaya masyarakat pemilih tidak khawatir, tidak takut untuk datang ke TPS. Saya kira itu yang kemarin disampaikan Ketua KPU, bahwa KPU Kota Surabaya dalam konteks penyelenggaraan protokol kesehatan sudah di-assessment oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19, yang intinya bisa dipastikan bahwa penyelenggaraan ini telah memenuhi standar yang ditentukan dalam konteks protokol COVID-19. Saya kira itu isu yang ketiga yang nanti akan kita sampaikan pada sesi berikutnya. Kawan, kita lanjutkan sesi kedua terkait isu ketiga dari Pilkada serentak 2020. Kawan, kita ketahui bahwa KPU Pusat menargetkan 77,5% tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2020. Kenapa begitu penting soal target yang begitu besar tadi, orang? Ya karena sesungguhnya dengan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, itu menjadikan Pilkada serentak 2020 terutama di Kota Surabaya itu mendapat legitimasi yang kuat oleh masyarakat, sehingga nanti tercipta stabilitas pemerintahan daerah yang kuat juga. Bisa dibayangkan, kawan, kalau andaikan dari 2 juta pemilih di Kota Surabaya itu yang hadir di TPS tidak sampai kemudian 50%. Tentu calon wali kota dan wakil wali kota terpilih tentu tidak memiliki legitimasi yang kuat. Sebelum kita bicara kenapa kita mesti memilih, kawan, kita tentu bicara juga kenapa masyarakat ini golput. Diketahui, kawan, masyarakat itu golput karena berbagai pertimbangan, antara lain karena dipandang bosan dengan ada pilpres, ada pileg, yang itu seolah-olah sebagai satu yang rutin, sehingga dipandang bahwa dia enggan, pemilu begitu-begitu saja, dan merasa tidak signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang kedua adalah kenapa mereka tidak memilih, karena ada alasan teknis, karena dia bekerja di luar kota, sementara meskipun itu libur tapi 1 hari, dan itu dipandang kemudian merepotkan secara teknis. Yang ketiga, kawan, bahwa ada kemungkinan masyarakat itu tidak hadir, kawan, karena dia melihat bahwa calon kepala daerahnya hanya 2 yang kemudian kapasitasnya masih begitu-begitu saja, dipandang ini bukan calon pemimpin ke depan yang lebih baik. Yang keempat, kawan, tentu kita tahu karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tentu ada kekhawatiran masyarakat kalau hadir di TPS takut tertular COVID-19. Oleh karena itu, saya kira alasan-alasan ini yang menjadikan masyarakat tidak hadir di TPS tidak menjatuhkan pilihannya kepada salah satu dari calon kepala daerah untuk Kota Surabaya mendatang. Oleh karena itu, tentu pastikan teman-teman di KPU, di Bawaslu, bahwa Pilkada Kota Surabaya ini selain tadi yang di awal saya sebut di sesi pertama adalah Pilkada yang demokratis dan integritas, yang kedua adalah Pilkada yang aman dan sehat. Berikutnya, kawan, kenapa kita mesti harus memilih? Kurang-kurangnya ada beberapa alasan menurut saya. Pertama, bahwa jangan biarkan nasib Kota Surabaya 5 tahun akan datang ditentukan oleh orang lain. Satu suara Anda itu ikut menentukan pemimpin masa depan untuk Kota Surabaya yang lebih baik. Yang kedua, kawan, ada sebagian orang mengatakan bahwa pemilihan umum itu atau pilkada itu urusan elit politik. Itu bukan urusan orang awam seperti biasa, rakyat biasa. Kalau menurut saya bahwa kalau kita nanti ternyata yang terpilih itu bukan pemimpin yang terbaik,
pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas untuk kemajuan kesejahteraan Kota Surabaya 5 tahun akan datang, ya tentu menurut saya kita tidak bisa kemudian menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah bagian dari tanggung jawab kita. Karena itu begitu penting bahwa memilih itu bagian dari hak berdemokrasi yang ikut menentukan Kota Surabaya 5 tahun akan datang. Saya kira itu kawan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.